Menurut tradisi dari gereja atau dalam Alkitab, Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria. Dia punya ibu ayah namanya Santo Yosef. Lalu ayah dari Bunda Maria ini, ibu dari Bunda Maria ini namanya Santa Ana. Ya, ayah dari Bunda Maria namanya Santo Joakim. Kemudian kita melihat lagi, ya, bahwa Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Oke, sampai di situ poinnya. Oke, sekarang coba kita melihat Bunda Maria, Maryam yang ada di dalam Al-Quran seperti apa, Pak? Coba Bapak buka Maryam 27, Pak. Ya. Maryam 27, Maryam 28. Jadi sepakat Nabi Isa itu putra Maryam ya. Oke, silakan buka Maryam 28, Pak. Nanti dulu, jangan ke situ dulu. Baik, Isa adalah putra Maryam atau Maria ya kalau di dalam agama sampean ya. Baik, kalau menurut Muslim, Al-Quran di dalamnya bahwa Nabi Isa itu adalah putra Maryam, di mana Maryam itu adalah anak perempuan dari Imron. Sampai situ udah sepakat? Maryam itu anak perempuan dari siapa, sepakat? Imron. Ayahnya namanya Imran? Ya. Oke, 5.800 orang dengar baik-baik bahwa Robi Gunawan orang Kemenak mengatakan Bunda Maria atau Maryam ini punya ayah namanya Imron. Saya pegang kata-katanya dan saya sepakat. Ya. Lanjut. Oke, kemudian Imron adalah keturunan dari Nabi Yakub. Sampai situ udah sepakat. Imron adalah putra Nabi Yakub. Silakan. Ayah Sepakat kandung belum namanya begitu? Maria punya ayah kandung namanya Maria Imron ya. Siap. Oke, saya pegang. 6.000 orang Maria punya ayah ayah kandung namanya Imron. Saya pegang tuh teman, ya. Saya pegang tuh. Kata-kata. Ini saya lagi baca di Google masalahnya ya. Ya. Siap. Lanjut. Nanti kita pakai ini juga ya, pakai data di Google ya, biar saya tidak asal bunyi ya. Pakai data Yahudi juga dong. Taurat juga. Iya, nanti saya bantu nyari kitabnya. Saya soalnya tidak tahu linknya. Oke. Kemudian Imron itu bukan. Imron adalah keturunan dari Nabi Yakub. Udah, sampai situ sepakat? Nah, saya sepakat dengan yang tadi di awal. Ya. Iya, gimana? Saya sepakat dengan yang tadi di awal bahwa Anda mengatakan Maria punya ayah namanya Imron. Siap. Maryam punya ayah namanya Imron. Saya sepakat itu. Kita lihat Maryam, Maria ya? yang mana yang tertukar nih. Maryam, oke silakan. Saya sepakat. Saya ikut. Oke. Siap. Kita lihat mana yang tertukar nih. Sudah? Sampai di situ sudah? Nah, kita akan membaca satu versi lagi nih. Kita tidak sedang membaca versi apa namanya? Aki, tafadol. Nah, kita yang penting obrolannya santai aja lah ya. Tafadol Aki. Saya kalau selagi pakai data, silakan. Oke. Kita pakai belajar data ini, kita belajar data. Ya, tafadol. Lanjut. Mana tadi dulu ya. Masih aman kan datanya ya? Soalnya ini agak lemot. Aman. Silakan. Saya ikutin, Pak. Saya ikutin. Siap. Ya. Saya ikutin. Maryam punya ayah kandung namanya Imron. Saya ikutin. Berarti apakah Isa itu punya kakek namanya Imron? Apa? Apakah Isa Al-Masih punya kakek namanya Imron? Nanti jangan ke situ dulu. Saya bingung nanti nyari materinya. Enggak, tadi kan Anda mengatakan Maryam ini punya ayah kandung namanya Imron. Berarti Isa Al-Masih punya kakek namanya Imron. Iya kan? Iya, kalau ke situ iya. Udah sepakat. 6.200 orang dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih punya kakek namanya Imron. Sepakat. Oke. Karena kita pakai data. Sepakat.
Jangan lupa follow Nah, Bang RK ya teman-teman. Tap-tap layarnya. Jangan lupa repost ulang live ini ya. Tap-tap layarnya tembuskan ke 500k teman-teman. Seru nih teman-teman. Saya akan buka datanya ini teman-teman. siap, saya lagi buka nih. Kita bantu data juga ya. Ya, gip lah dulu orang Kemenak ini. Lagi berdebat dengan Bang RK. Gip dulu teman-teman. Bukan debat, ini diskusi. Diskusi buat beli 1 cuap 2 cuap teman-teman di gip nih teman-teman. Buat beli apa namanya? THR. Ya, Marlboro ya, gas. Oke, mana ini? Saya sudah siap data juga, Pak. Oke, siap. Bisa dibuka? Oke, ini saya sudah siap data. Ini PowerPoint ya, tetapi datanya ini bisa terukur semua. Sejarah Bunda Maria yang tertukar. Saya membuat tema sejarah Bunda Maria yang tertukar. Kayak film, kayak novel, kayak judul novel. Ya, kayak novel. Nah, ini kita lagi bicara novel nih, Pak. Silakan. Iya. Saya tunggu data dari Abang Robi Gunawan. Siapa tahu bisa login ya di bulan Ramadan. Jadi ketika Bang Robi Bulan login berkah ya. bisa berpuasa dengan orang Katolik sama-sama ya. Udah, coba datanya. Mau data dari saya? Iya, coba datanya dulu. Kita sambil nyari di sini nih. Oke, data dari saya. Sepakat ya. Menurut Abang, Imran ini hidup di tahun keberapa, Pak? Imran hidup di abad keberapa? Tahun berapa? Dulu, saya cari dulu karena saya bukan Pak, ahli perhatikan sejarah. baik-baik, Pak. Perhatikan baik-baik, Pak. Ya, oke. Tadi kan Bapak sepakat bahwa Maryam 28, Maryam punya ayah namanya Imran. Berarti Isa punya kakek namanya Imran. Nah, Bunda Maria atau Maria itu lahir pada 18 sebelum Masehi, Pak. Sementara Imam Harun yang ayahnya juga namanya Imran hidup 1530 sebelum Masehi, Pak. Ini Imam Harun. gapnya ini ribuan tahun, Pak. Jadi antara Bunda Maria dan Imran ini gapnya ribuan tahun. Ntar dulu itu sampai ininya referensinya dari mana itu? Oh, sejarah gereja lah, Pak. Masa saya nggak tahu sejarah gereja? Saya punya referensi sejarah gereja. Runutan. Dari mana saya bisa tahu penghitungan seperti itu, Pak? Dari usianya para nabi. Dengar baik-baik, Pak. Dari mana saya bisa tahu hitungan-hitungan seperti itu? Ketika Adam berusia berapa tahun? Ketika Abraham berusia berapa tahun? Ketika Nabi Nuh berusia berapa tahun? Ketika siapa berusia berapa tahun? Nabi-nabi usia itu sampai kedatangan Juru Selamat. Itu usia itu kita bisa hitung dengan gap-gapnya. Jadi ada masa senjang lagi dalam kitab Mazmur itu. Ya, kita bisa hitung berapa tahun dan perkiranya berapa tahun. Alkitab ada usia-usia itu. Oke? Coba. Sampai situ, oke, saya bisa kasih data. Nah, kemudian kita lihat nih, Pak, ya. Bapak lihat bagan ini, Pak. Bapak lihat bagan ini. Ya. Ya. Di dalam bagan ini, Bapak perhatikan baik-baik. Isa Al-Masih lahir sekitar tahun 4. Ya, 6 sebelum Masehi, Pak. Lalu Bapak lihat Harun, Pak. Harun ini hidup di 1530 sebelum Masehi, Pak. Oke, dari bagan ini kita lihat, Pak. Nih. Imam besar pertama bangsa Israel kita lihat itu adalah Harun. Harun ini punya saudara laki-laki namanya Nabi Musa. Harun ini punya ayah namanya Imron. Ibu dari Harun ini namanya Yokebed. Mereka dari suku Lewi, Pak. Datanya di mana, Pak? Nih datanya kitab Taurat. Orang Yahudi. Dan nama istri dari Imron
Dan nama istri dari Imron ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Imron, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan siapa Pak Ya. ini Pak? Dan siapa ini Pak? Miriam itu mah. Meriam, saudara mereka yang perempuan. Nah, di dalam Taurat Musa ada yang namanya Miriam juga, saudaranya Nabi Musa. Ketika Ya. Anda mengatakan bahwa Isa itu kakeknya namanya Imron, apakah Isa Al-Masih hidup pada zamannya Nabi Musa? Loh. Halo, Nah, bagaimana? itu datanya sampean ya. Itu data Ini sampean data ya. Yahudi, Pak. Ini Ya, data Yahudi, ya. Pak. Iya, ini Ketika data kita Anda nih. mengatakan, dengar baik-baik, Ini Pak. data kita Ketika nih. Anda mengatakan Isa Al-Masih, ya, punya kakek yang namanya Imran, apakah Isa ini hidup pada zamannya Nabi Musa? Halo. Dulu, kita data saya nih. Sekarang giliran data saya ya. Silakan. Oke, sekarang giliran data saya. Silakan. Saya persilakan. Kata saya, Imron di sini adalah ayah dari Maryam. Mana datanya, Pak? Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa nama Imran adalah Imron bin Basham bin Mansya bin Hazkia. Merupakan keturunan dari Sulaiman bin Daud. Ini novel enggak ya? Kemudian keturunan dari, jadi intinya Imron itu adalah masih keturunan dari Nabi Daud ya. Sementara istrinya Imron itu adalah Siti Hana. Istri dari Imron adalah Siti Hana. Hah? Ya. Santa Ana itu, Pak. Berarti salah, Pak. Bukan Santa Ana. Bukan Hana. Ya, Hana. Hana yang mana, Pak? Ya, Hana yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam ya, data Hana yang saya hidup ini. di abad keberapa? Coba Hana yang hidup di abad keberapa? Coba tunjukkan. Coba lihat Hana yang Abang baca tadi itu hidup di abad keberapa? Imron itu hidup di abad keberapa? Coba tunjukkan dulu. Nah, kemudian Imron menikah dengan Hana, punya anak namanya Maryam. Nah, Jadi, dan oke. Zakaria, Oke. Zakaria ini siapa? saudaranya. Saudaranya siapa Zakaria ini? Zakaria ini adalah istri dari saudara perempuannya Maryam yang bernama Asya. Sekarang Imron ini hidup di abad keberapa, Pak? Nah, dulu ini kita lagi pakai data kita dulu. Iya, kita bentar ya. selesaikan supaya kita tahu benang oke. merahnya di mana. Oke. Kemudian Tobat, Pak. Tobat, Pak. Bang Robi, tobat cepat, Bang. Serius, tar Pak. dulu. Saya Kemudian. bukan mengapa, tapi saya bilang data Di ini, dalam saya bilang surat- data ini membingungkan orang semua, Bang Robi. Iya, Kenapa saya sebenarnya bilang membingungkan? yang membuat bingung itu sampean Bang RK. Enggak, Sebenarnya- justru yang membuat Anda bingung ketika Anda mengatakan Imron, coba Bapak lihat ini baik-baik. Ya. Saya bilang tobat. Kenapa saya bilang tobat? Ini data dari orang Yahudi mengatakan apa? Amran punya istri namanya Yokebed, Pak. Nah, Yokebed ini dan juga Amran ini punya anak yang namanya Harun. Coba Anda buka Meriam Uta Harun, bukan? Dalam Meriam 28 mengatakan Meriam Uta Harun, betul atau tidak? Tar Di dulu, dalam itu kan Meriam 28 mengatakan Meriam Uta Harun, betul atau enggak? nggak tahu saya. Nah, kamu lihat. Harun ini saudaranya Musa. Ada juga saudari perempuannya namanya Meriam. Meriam ini punya ayah namanya Amran, Pak. Tetapi Meriam yang saudaranya Musa. Makanya saya bilang di sini, Pak. Ketika Anda mengatakan Isa Al-Masih adalah kakeknya itu adalah Imran, apakah Isa Al-Masih hidup pada zamannya Nabi Musa? Apakah Isa Al-Masih hidup pada zamannya Nabi Musa? Apa itu? Apakah Isa Al-Masih hidupnya pada zamannya Nabi Musa? Karena Ya, Meriam enggak. kan Meriam itu anaknya namanya siapa?
Isa kan? Itu kan Imron menurut sampean, makanya sampean buat Enggak, novel coba. Maryam Oke, yang tertukar. kalau memang Imron menurut saya, kalau Imron menurut saya, Imron Anda ini hidup di abad keberapa? Ntar Supaya dulu kita nih, bisa lagi tahu nyari benang datanya. merahnya. Ketika saya dimulai dengan latar belakang pembicaraan saya, ketika kita lahir ada akte kelahirannya. Anda bilang Betul. sepakat. Nah, Ya. sekarang pertanyaannya, Imron Anda ini lahir di abad keberapa? Ada di abad keberapa? Harunnya Anda ini ada di abad keberapa? Sehingga salah tuh pemikiran saya, otak saya, di dalam otak hati saya. Bahwa Isa ini kakeknya namanya Imron. Coba. Kalau Anda tidak temukan jawaban itu, Pak, saya yakin, Pak, secepatnya login, Pak. Saran saya. Beneran, Pak. Login. Itu dulu, Imron. Tapi di tempatnya sampean Imron tidak menikah dengan Siti Hana. Imron itu, Pak, suami dari Yokebed, orang Mesir, dari Levi, Pak. Perempuan Levi. Ya. Imron dan Yokebed itu mempunyai anak 3. Harun yang adalah imam, Nabi Musa yang kita kenal yang membelah lautan itu, kemudian yang ketiga adalah Meriam. Meriam itu betul saudaranya Harun yang hidup di abad tahun 1530 kisaran sebelum Masehi. Makanya saya ingin tahu Imron yang adalah kakek dari Isa Al-Masih yang Anda katakan tadi itu hidup di abad keberapa? Nah dulu, Sari lagi nyari nih. Imron dihidup ke abad berapa? Yang jelas kalau di pemahaman kami bahwa Maryam adalah putranya Imron. No, Pak, saya nggak butuh sebuah retorika tanpa sebuah bukti. Saya butuh retorika yang ada buktinya. Ini bukti di dalam sebuah tafsir yang menafsirkan ayat surat Maryam ayat yang ke-35, 36 dan 37. Oke, surah Maryam berapa? Ini ayat 35, 36, 37. Dari ayat 35. Ya. Ayat 35 dia bilang apa? Apakah sesuai dengan bahasanya kata-katanya begini. Ingatlah ketika istri Imron berkata, istri Imron itu berarti Hana. Ketika istri Imron berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya kan? Karena itu terimalah nadar itu padaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha penyayang. Mana, Pak? Lagi maha mengetahui. Ini Maryam 36 nih, Pak. Isa berkata sesungguhnya mana? Maryam berapa, Pak? Mohon maaf, salah. Saya salah menyebutkan Maryam surat berapa? ya. Al-Imran ayat 35 sampai 37. Mohon maaf, salah. Mohon maaf sekali lagi. Al-Imran 35 ya. Oke, kita lihat baik-baik ya. Al-Imran 35. Ya. Ingatlah ketika istri Imran. Makanya Imran ini hidup di abad keberapa nih? Berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu yang ada dalam kandunganku. Kandungan siapa? Dalam kandungan ini ada siapa? Ya, nanti di bawahnya ada penjelasannya. Dalam kandungan ini merujuk pada siapa nih? Dalam kandungan ini merujuk pada siapa? Ya, istrinya Imron. Siapa? Namanya siapa? Hana. Hana. Saya lagi bicara tentang Isa nih. Lah iya, ini kita lagi akan berbicara tentang Isa. Maryam. Ketika melahirkan dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu yang dia, istri Imron, lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberikan nama Maryam. Nah, sekarang Maryam ini anaknya siapa? Anaknya Imron kan? Anak Imron. Oke. Maryam punya anak namanya siapa? Terus dulu ke bawah dulu. Saya tanya, Maryam punya anak namanya siapa? Kena nih kamu di sini nih. Maryam punya anak namanya siapa? Kamu kena di sini, teman. Kamu kena di sini. Maryam, jujur, Maryam punya anak namanya siapa? Ntar dulu, dibawa dulu ke bawah. Baca dulu ke bawah. Oke, serta memohonkan perlindunganmu untuk dan anak cucunya dari setan dan terkutuk.
Yang setan yang terkutuk. Oke. Saya lihat lagi Terus. ayat 37. Ya. Ya, ayat 37 dia bilang apa? Kamu kena nih teman. Enggak, Dia terus. menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkan dari pertumbuhan yang baik. Dan menyerahkan pemeliharaan kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapatkan makanan sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Pertanyaan saya, ini Maryam siapa? Anaknya namanya siapa? Oke, udah sampai situ. Jadi Pertanyaan clear saya, ya? selesaikan dulu ini. Iya, Maryam ini iya, punya nanti anak akan saya namanya siapa? selesaikan. Nanti akan saya selesaikan. Jadi clear ya, Maryam itu Saya punya. minta kejujuran Anda, Maryam punya anak namanya siapa? Oke, ya Maryam punya nama Nabi Isa lah. Nah, pertanyaannya, kalau kita kembali di ayat yang ke-36, kamu jujur tuh. Karena banyak yang tidak jujur. Di dalam Al-Imran ayat 36, dia mengatakan, Maryam ini ya punya ayah yang namanya Imran, kamu bilang tadi kan? Di sini kan? Ya kan? Nah, apakah Isa memanggil Imran dengan sebutan kakek? Tuh. Dulu. Nah, kita buka lagi surat Jawab Maryam dulu. ayat 30. Apakah Isa memanggil Imran dengan sebutan kakek? Itu dulu, dibuka dulu surat Maryam ayat 30-nya. Aduh, mulai kucing-kucingan ini kayaknya nih. Enggak. Harus jujur teman. Nanti kita akan kebuka, ya. Oke, Maryam Surat berapa? 30. Ya. Oke. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberikan kitab ya. Dan menjadikan aku seorang nabi. Oke. Isa ini siapanya Maryam? Isa ini siapanya Maryam di dalam surah Ali Imran ayat 36. Isa di dalam surah Maryam 30 ini siapanya Imran di dalam surah Al Imran ayat 30. Halo. Oke, udah ya. Udah Selamat datang dibuka di itu. kebenaran teman. Selamat datang. Nah, kemudian Nabi Isa itu putranya Maryam. Itu. Berarti Isa memanggil Harun dengan sebutan apa? Kok Harun? Imron. Nah, Imran punya anak namanya Harun. Karena Bukan. Maryam coba buka Maryam 28, buka Maryam 28. Maryam 20. 8. Maryam 29. 28 coba. Dulu. Ini ustaz siapa nih? Halo. Wahai saudara perempuan Harun siapa? Halo. Ayahmu adalah Ayat seorang berapa? yang bernama siapa? Miriam kan ayahnya Imron kamu bilang. Sekarang Harun ini saudaranya siapa? Dulu ayat berapa itu? Ayat Surat Maryam 28. ayat 28. Ya, Miriam ini siapanya Harun? Ntar dulu, santai kawan. Halo, selamat datang di kebenaran. Kapan loginnya teman? Wahai saudara perempuan Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Benar kan ini? Harun itu saudaranya siapa? Maryam. Nah, sekarang Harun ini siapanya Musa? Saudaranya Musa. Saudaranya Musa. Apakah Isa Al-Masih hidup pada zamannya Musa? Bukan begitu. Halo, Miriam yang mana nih? Halo. Nah, Bang RK. Nah, ini Nah, baru apakah- sampai Kan berarti kamu sampai bilang nggak nyambung. Maria. Oke, saya buat begini aja. Saya buat gini aja Enggak, biar kamu paham. berarti sampai ya. nggak nyambung. Saya Nggak buat gini nyambung. aja biar kamu paham. Saya bilang buat gini aja. Nih. Saya membuat sebuah data nih, ya. Ya, saya pakai shape ya. Biar semua orang di bawah kayaknya kamu nggak ngerti ya. Nah, ini saya tulis Harun. Ya, saya tulis Harun nih. Harun, ya. Oke. Nah, sekarang cultivate. Oke. Harun ini punya anak namanya siapa tadi kamu bilang? Maryam kan? Ya kan? Maryam kan? Di dalam surah Al-Imran.
Ayat 35 sampai 36 kamu bilang kan? Kemudian kita perhatikan di sini teman, ya. Saya ketik di sini CV, oke. Di dalam surah Maryam 28, ya. Surah Maryam 28, Maria ini saudara Harun. Oke, sampai sini paham? Ya kan? Sampai sini paham? Kemudian saya tunjukkan lagi di sini. Coba logikanya main dong. Ini kan data yang kalian tunjukkan. Miriam ini punya anak. Anak dari Miriam adalah Isa. Isa Al-Masih. Sesuai data yang kau bawakan sendiri di dalam surah Maryam ayat 30. Atau ayat 28 sampai 30 sekitar itu. Pertanyaannya kau perhatikan di sini, teman. Biar tidak bingung. Ya, Maryam ini Isa ini kakeknya siapa? Berarti Isa ini kakeknya siapa? Kalau Isa kakeknya Imran, nih, sorry, ini harus Imran ya. Ini harus Imran nih, bukan Harun. Ini Imran. Sorry. Imran. Isa ini kakeknya siapa? Imran. Kau bilang iya. Kalau Isa ini kakeknya Imran, pertanyaannya, Harun ini kan kau bilang saudaranya Musa. Saudaranya Nabi Musa. Oke. Dan betul di dalam kitab Taurat bilangan 26 ayat 59, Harun ini saudaranya Nabi Musa. Ayahnya namanya Imran. Ya. Pertanyaan saya, apakah Isa Al-Masih dan Maryam hidup pada zamannya? Apakah Isa Al-Masih dan Maryam hidup pada zamannya Nabi Musa? Sudah. Nah, bagian saya. Jawab pertanyaan saya. Apakah Isa Al-Masih hidup pada zamannya Nabi Musa? Oke, coba kita perhatikan yang ini, Bang. Nih, ini bagan lengkap nih. Apa perlu dikirim ke WA? Saya mau bagan lengkap yang sampai berhubungan dengan Al-Quran. Saya nggak mau betul. bagan lengkap yang tidak berdasarkan data. Iya, betul sekali. Ini sesuai dengan data nih. Nih, Coba kamu lihat. Harun hidup di zamannya mana? Ke atas. Ke atas. Kita dulu ini Isa dulu, Isa ya. Ya, Isa ke Maria. atas, ke atas. Coba Harun. Ya. Sulaiman, Daud, Uwaid, terus Harun ke atas, Harun ke atas, Harun ke atas. Nih, ini Harun nih. Salah nulis Harun. nih. Nah, Harun ya. Lagi-lagi salah tulis. Oke. Sekarang Harun dengan Isa hidup di zaman yang sama nggak bagan itu? Lihat. Harun dengan Isa hidup yang sama dengan zaman itu nggak? Coba perhatikan. Dulu, Mas. Nah, saya mau menjelaskan. Bentar. Coba. Dari bagan itu, apakah Harun dengan Nabi Isa Al-Masih hidup di zaman yang sama? Lihat, Bukan Yehuda. Harun hidup di jalan yang sama, Mas. Artinya Maryam ini masih saudaranya Harun dalam jalur keturunan. Mas Nah, RK. sementara di sini di dalam surah Al-Imran yang kau baca tadi, Al-Imran 35 ayat 36, dan baca data yang begitu lengkap, ini saya baca loh, saya ikutin mau kamu loh tadi. Iya. Ya, di dalam surah Al-Imran ini ya 36 kita baca dari 35 ya, 35. Nih. Ketika melahirkan, kau bilang ini Imran, melahirkan istrinya. Melahirkan siapa nih? Perempuan yang bernama Maryam. Dan saya tanya, apakah Imran ini ayahnya namanya, Maria ini ayahnya namanya Imran? Imran yang mana? Karena ini data yang kau bawa nih. Maryam 35-36. Sementara di Maryam 28, ya, ini mengatakan Harun itu saudaranya Musa, itu saudaranya Maryam. Isa Al-Masih di dalam Maryam 30 adalah ibunya namanya Maryam. Pertanyaannya, apakah Isa Al-Masih hidup sejaman dengan Harun dan Nabi Musa? Itu loh. Karena kalau memang Imran itu punya anaknya namanya Maryam, itu betul. Karena di dalam Taurat Musa, tetapi bukan Maryam ibu Yesus. Nih. Di dalam Taurat memang Imran punya anak namanya Maryam juga, tetapi bukan Maryam ibu Yesus.
Miriam saudara Musa dan saudara Harun, bukan ibu Yesus. Makanya saya tanya, Imronmu hidup di abad keberapa? Oke, ini kalau silsilah menurut kami, ya, ini silsilah menurut kami, sehingga pemahaman Imron kemudian kembalinya ke Harun, ya, itu adalah dalam jalur saudara. Coba lihat, Kawan-kawan. Harun itu menurut Al-Quran hidup di abad keberapa? Coba buka. Coba lihat asbabnya. Harun lihat asbabun nuzulnya. Coba lihat asbabun nuzul dari Harun yang ada di situ. Kau korek gini bang. Abang melihat, ingin mengetahui Harun itu siapa, Imron itu siapa. Abang lihat di dalam Al-Quran, ya. Abang lihat di Al-Quran tentang Harun. Nah, lihat asbabun nuzul dari ayat itu. Sehingga abang bisa temukan Harun itu hidup di abad keberapa. Sok. Oke. Ini harus banyak Coba belajar lihat. ini. Coba lihat. Kalau sampai Harun dan Imron itu hidup di 1500 tahun sebelum Masehi, ya saya nggak maksa Anda, saya mengajak Anda untuk berpikir dan merenungkan kembali mana kebenaran yang sejati. Itu. Oke.